Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Sri Fauzani dari kelas MJ 404 dengan NIM 22020101081. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah manajemen perbankan. Tujuan saya membuat video ini ingin menuntaskan tugas ulangan akhir semester saya yang akan ditujukan kepada Bapak Abdurrahman. Di sini ada judul presentasi yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah. Kemudian di sini ada bab 1, pendahuluan, yang isinya ada latar belakang. Latar belakang dari judul tersebut, pemerintah daerah di Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan SAP di Indonesia telah mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Kemudian pada era modern ini, tata kelola keuangan pemerintah menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang harus diikuti oleh entitas pemerintah dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan. Kemudian di sini ada lagi masih latar belakang, yaitu meskipun pentingnya SAP diakui secara luas, implementasinya seringkali menimbulkan berbagai tantangan. Proses adaptasi terhadap standar baru, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep akuntansi pemerintah merupakan beberapa hal yang sering dihadapi oleh entitas pemerintah dalam menerapkan SAP. Kemudian, melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang penerapan standar akuntansi pemerintah di Indonesia dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan implikasi SAP, diharapkan kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada penerapan standar akuntansi pemerintah di Indonesia. Yang kedua ada analisis terhadap perubahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah setelah menerapkan SAP. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pengaruh penerapan SAP terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penggunaan dana publik. Dan di sini ada tujuan masalah. Tujuan masalahnya yaitu mengetahui lebih dalam mengenai penerapan SAP di Indonesia. Yang kedua ada mengetahui analisis terhadap perubahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah setelah menerapkan SAP. Yang ketiga ada mengetahui pengaruh penerapan SAP terhadap tingkatan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penggunaan dana publik. Yang bab kedua adalah landasan teori, yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintah menerapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh entitas pemerintah dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangannya. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang khusus untuk lingkungan pemerintah, seperti prinsip pengakuan pendapatan dan biaya. Tujuan utama penerapan standar akuntansi pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Transparansi mencakup keterbukaan dan keterlihatan informasi keuangan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang baik dan efisien kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada pembahasan.
Yaitu yang pertama ada A. Penerapan standar akuntansi pemerintah di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan perkembangan standar akuntansi pemerintah atau SAP di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengadopsi standar akuntansi pemerintah atau SAP sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah. SAP di Indonesia didasarkan pada International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS yang dirancang untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Sejarah dan perkembangan SAP di Indonesia. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik dengan memperkenalkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis pada IPSAS. Proses ini dimulai dengan pengembangan standar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan Kementerian Keuangan, serta pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang SAP di kalangan pegawai pemerintah pada tahun 2010. Pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan SAP dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Implementasi SAP bertujuan untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Selanjutnya ada tahapan implementasi SAP di Indonesia. Tahapan implementasi SAP di Indonesia itu meliputi penyusunan standar dan pedoman, pelatihan dan kapasitas, adaptasi sistem akuntansi, dan audit penelitian. Kemudian di sini ada tantangan dan hambatan. Salah satunya ada keterbatasan sumber daya, kompleksitas standar, kesesuaian dengan praktik lokal, dan pengawasan dan penegakan. Kemudian di sini ada nomor 2, masih dengan judul yang sama, tahapan dan proses implementasi SAP di pemerintah daerah. Tahap awal dalam implementasi SAP melibatkan penyusunan pedoman dan regulasi yang sesuai dengan standar SAP yang berlaku. Pedoman ini berisi panduan teknis dan prosedur yang harus diikuti oleh entitas pemerintah daerah dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan. Kemudian di sini ada pedoman dapat mencakup instruksi tentang bagaimana mencatat transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan tata cara pengawasan internal. Proses implementasi SAP memerlukan pelatihan kapasitas yang insentif bagi pegawai pemerintah daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep akuntansi pemerintah, penggunaan sistem informasi keuangan yang sesuai, dan proses pencatatan dan pelaporan yang diharapkan. Pelatihan ini bisa melibatkan berbagai jenis kegiatan seperti loka karya, seminar, pelatihan online, atau pembelajaran mandiri. Kemudian, rencana implementasi ini membantu memastikan bahwa proses implementasi berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi. Tahap selanjutnya adalah penerapan SAP berdasarkan rencana yang telah disusun. Proses ini melibatkan penerapan pedoman dan regulasi yang sudah ditetapkan, pelaksanaan pelatihan dan kapasitas bagi pegawai, serta penyesuaian atau pengembangan sistem akuntansi sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada nomor 3, dampak penerapan SAP terhadap transparansi keuangan. Dengan menerapkan SAP, entitas pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan secara terstruktur dan terstandarisasi. Ini membuat informasi lebih mudah dipahami oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP memiliki format yang konsisten dan jelas, sehingga meningkatkan keterbacaan dan aksesibilitas informasi bagi mereka yang ingin memahami situasi keuangan entitas pemerintah. SAP mendorong identitas pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan dengan tingkat detail yang lebih besar
Dengan standar yang ditetapkan oleh SAP, laporan keuangan harus mencakup informasi yang lengkap dan relevan tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pemerintah. Kemudian yang keempat ada evaluasi tingkat keterbacaan dan kemudahan akses publik terhadap informasi keuangan pemerintah daerah. Di sini evaluasi tingkat keterbacaan dan kemudahan akses publik terhadap informasi keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa aspek penting dalam evaluasi ini meliputi informasi keuangan harus jelas, lengkap, dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ini penting untuk memfasilitasi pemahaman publik terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Penggunaan platform digital seperti situs web resmi pemerintah daerah dan aplikasi mobile memungkinkan informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem e-government sering digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas ini. Kemudian di sini ada yang nomor 5, dampak penerapan SAP terhadap akuntabilitas keuangan. Kemudian SAP menyediakan pedoman yang jelas dan seragam untuk menyusun laporan keuangan sehingga meningkatkan konsistensi dan komparabilitas antara daerah. SAP mengharuskan penyajian informasi keuangan yang lengkap dan akurat yang dapat diakses oleh publik sehingga memperkuat transparansi keuangan dengan standar yang baku. Pengendalian internal terhadap laporan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Informasi keuangan yang dihasilkan sesuai SAP lebih andal dan relevan untuk mengambil keputusan, baik oleh manajemen pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya. Implementasi SAP meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah karena masyarakat dapat melihat bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian di sini ada B. Pengaruh penerapan SAP terhadap tingkat akuntabilitas terhadap daerah penggunaan dana publik. Yang pertama ada penilaian atas efektivitas pengawasan dan pengendalian dalam konteks penerapan SAP. Kemudian memastikan bahwa struktur organisasi dan prosedur pengendalian yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip SAP, termasuk pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Mengevaluasi sejauh mana unit-unit organisasi mematuhi kebijakan dan prosedur yang diatur dalam SAP, termasuk pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang konsisten dan sesuai standar. Menilai efektivitas sistem pengawasan dan monitoring dalam mendeteksi dan mengatasi kesalahan atau ketidakpatuhan ini mencakup peran audit internal dalam memverifikasi bahwa laporan keuangan disusun sesuai SAP dan mekanisme kontrol berjalan efektif. Kemudian di sini ada bab 4, kesimpulan dan saran. Penerapan SAP berbasis akrual di pemerintahan daerah telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih efektif dan mendorong pengelolaan dana publik yang lebih baik. Untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, perlu terus melatih SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual dan memperkuat sistem pengendalian intern. Mungkin di sini ada daftar pustaka, saya mengambil dari ijournal.ipdn.ac.id, kemudian dcpk.kemenke.go.id, kemudian dari repository. Nah, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan dan atau penyebutan kata. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.